Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore ini kita bersama-sama mau mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jemaat Malang mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari atau warga tamu yang sore hari ini bersama kami mengikuti peribadatan. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, kami mohon Bapak Ibu yang membawa HP mohon di silent. Ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Epatula. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saksikan pemutaran video informasi seputar 100 tahun Gereja Kristen Jemaat Malang. Dipersilakan. Oh iya, Mama belum masukkan persembahan dukungan GBR 100 tahun. Ini yang ada aja lah dimasukkan. Yang penting masukkan persembahan daripada nggak sama sekali. Mama masukkan persembahan kok cuma 2.000, Ma. Kan Tuhan Yesus sudah baik. Iya, Tuhan Yesus kan baik banget ya. Pas Mama nggak punya uang, Tuhan Yesus memberi berkat buat kita ya. Iya bener Adi ya. Lanuwo. Jengsan monggo. Ayo ini. Monggo Pinara. Apa Dapet ini? Berkat dari Pak D-nya anak-anak. Waduh. Mie. Walah, kok ya puji Tuhan banget pas kebetulan Adi ini pengen sarapan mie. Lah, kok malah cocok. dianterin mie. Aduh, terima kasih Tante. Udah makan dulu sana. Enggak makan dulu. Iya, dimakan dulu sana ya. Kan setelah ke gereja toh. Nah, sana ya. Ya itu puji Tuhan ya. Terkadang kita ini tidak menduga berkat Tuhan yang datang tiba-tiba. Iya. Minggu kemarin itu kan keluarga kami lagi bergumul dengan SPP-nya Arya. Kok dilalah Pak D-nya itu membeli panenan kami. Waduh, Akhirnya puji kita- Tuhan banget. Makanya itu kadang-kadang kalau mikir-mikir kita ini kok ya perhitungan sama berkatnya Tuhan ini ya. Mau ngasih sih ngitungi iki. Akhirnya malah ngasihnya nggak bisa tulus. Waduh, itu kayaknya ceritanya kok kena ke saya ya. Jengsan ya ampun. Terima kasih loh kesaksiannya. Ya udah kok gitu saya tak pamit dulu ya. Oh, nggih, matur siap-siap ke nuwun, gereja. Jeng. Ya, monggo. Duh Gusti, nyuwun pangapunten. Ternyata saya juga sering kali perhitungan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Duh, padahal Tuhan memelihara dengan luar biasa. Pas pengen mie, ternyata Tuhan datang melalui tetangga bawakan mie. Sudahlah, berarti kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan saja. Supaya HUT GKJW yang ke 100 tahun ini bisa berjalan dengan luar biasa. Amin. Demikian info yang bisa ditampilkan. Sebelumnya kami undang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan PKJ 16 nomor 2. Suka bagai
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema ibadat kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgi GKJW adalah YK atau Yayasan Kesehatan terlibat dalam pelayanan kemanusiaan secara profesional. Dengan tema khotbah adalah kekuatan dan penyertaan Tuhan itu nyata. Kita sambut tema ibadat kita pada saat ini dengan bernyanyi Denganmu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita masuk dalam panggilan pertobatan. Semua manusia tidak luput dari kesalahan, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentu hal ini menyakiti orang yang ada di sekeliling kita. Ketika hal itu terjadi,
kita tidak hanya minta maaf kepada mereka, tetapi sepatutnya kita juga memohon pengampunan dari Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul 3, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana, maka bertobatlah kepada Tuhan, agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan, sehingga masa-masa yang menyegarkan dapat datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada sore hari ini. Tuhan sudah boleh memperkenankan kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama membangun ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar ibadah yang kami bangun ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Menyakiti suami, anak, istri, menantu, orang tua, bahkan saudara-saudara kekasih kami yang Tuhan pilih untuk berada bersama-sama dengan kami. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni dan kasihani kami, agar kami layak untuk berada di hadirat Tuhan yang kudus, untuk boleh berdiam diri, mendengarkan akan kebenaran kasih setia-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Mohon ampun di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami mohon ampun kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk berita anugerah saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita sekalian dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Amin. Kita aminkan dengan pujian Kupersembahkan hidupku. Penyesalan dan kebanggaan
Selamat sore Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama-tama mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan dari rumah kami ke tempat ini untuk sama-sama berkumpul bersama memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan dalam peribadatan pada sore hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya Engkau memberikan kami hikmat untuk saling dengar-dengaran, sehingga apa yang akan kami terima pada sore hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa pula untuk Ibu Eva Tula yang akan menjabarkan firman-Mu. Tolong supaya Engkau juga memberi hikmat-Mu sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1. Diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengarkan bisikan banyak orang. Kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka.
sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari Kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat 1b sampai ayat yang ke-11. Kitab Roma, pasal 6, ayat 1b sampai ayat 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk pembacaan Injil, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Inilah Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkannya ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa
tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Baik, semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika hari ini tema liturgis untuk kita semua adalah Yayasan Kesehatan atau YK, terlibat dalam pelayanan kemanusiaan secara profesional, dan tema khotbah kita saat ini adalah kekuatan dan penyertaan Tuhan itu nyata. Saya berikan tema khusus Bapak Ibu Saudara, bergulat dengan kekecewaan akan melatih otot-otot rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini jarang kita jumpai kenyataan dan realita bahwa sekering kali apa yang kita impikan dan harapkan tidak semanis dengan kenyataan yang kita jumpai. Kadang-kadang sebagai orang percaya, kita cenderung mengabaikan kemanusiaan kita. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita mengingkari perasaan kita sendiri, sehingga kita tidak merasa diberi ruang untuk menjadi jujur dengan situasi yang kita alami. Dan kadang-kadang juga kita tidak berani mengungkapkan dan mengekspresikan itu, yang pada akhirnya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita tidak berani ungkapkan, dan itu akan menyebabkan rusaknya kesehatan emosional kita, atau kita tidak sehat secara emosional, dan kita juga pastinya tidak akan sehat secara spiritualitas. Sore ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari 3 pembacaan yang kita baca tadi, saya mengambil secara khusus yang ada pada Yeremia 20. Di sana Bapak Ibu ada hal yang ingin kita lihat bersama-sama. Namun sebelum masuk ke Yeremia 20, Bapak Ibu bisa kembali melihat di Yeremia 19. Yeremia 19 dan 20 itu memperlihatkan bagaimana kondisi perasaan Nabi Yeremia. Dalam pasal 19, ketika Yeremia dipanggil masih usia muda untuk menjadi seorang nabi. Tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Dalam pasal ini, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumpulkan para tua-tua Israel, para pemimpin dan juga para imam senior di Bait Allah. Ini satu tugas yang berat Bapak Ibu, ketika seorang muda harus menghadapi orang-orang tua yang kurang lebih berpengalaman. Hal ini sering sekali menjadi keresahan bagi orang-orang muda. Nah, kenyataan yang dihadapi ada di dalam pasalnya yang ke-20 Bapak Ibu. Bahwa di dalam pasal 20 itu, Yeremia berhadapan dengan kenyataan yang menyesakkan buat dia.
ketika dia menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan perintah Tuhan, dia malah ditangkap oleh kepala bait Allah dan dia dipukuli serta dipasung. Lalu mengurung dia di pintu gerbang Benyamin bait Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu dan saya juga punya perasaan seperti Yeremia. Sudah melakukan apa yang diminta oleh Tuhan selaku yang mengutus. Tetapi toh juga hal itu menyesakkan dada. Bapak Ibu dan saya juga mungkin merasakan bahwa sudah melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang benar, dan kita sudah berusaha melakukan yang baik. Namun malah yang terjadi adalah sebaliknya. Saat kita melakukan semua apa yang baik, melakukan apa yang semestinya kita lakukan, namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan realita. Harapan kita jauh berbeda. Dan hal ini ketika itu terjadi akan memicu kita untuk menjadi sangat mudah marah, sangat mudah untuk kecewa. Karena rasa-rasanya bagi kita semuanya serba kurang. Semuanya serba salah. Padahal kita sudah melakukannya dengan baik. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai 17 tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa belajar beberapa hal. Bagaimana respon kita saat kita bergulat dengan kekecewaan dalam hidup, ketika realita, kenyataan hidup tidak semanis apa yang kita harapkan. Hal yang pertama Bapak Ibu yang saya tuliskan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah jujurlah kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata membujuk itu diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang juga memiliki arti, yaitu merayu. Bahkan juga bisa mempunyai arti memperdaya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Yeremia dengan penuh perasaannya dia merasa terperdaya. Dia merasa dirayu. Dia mengandaikan dirinya sama seperti seorang gadis yang sedang dirayu oleh temannya, oleh kekasihnya. Namun sesungguhnya kekasihnya itu memperdaya dia dan dia merasa diperlakukan tidak benar. Ayat 7 ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah menghargai kejujuran umatnya. Bahkan ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang frustasi marah, itu Tuhan sangat tahu. Ketika segala perasaan berkecamuk di dalam diri kita, itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Namun pertanyaannya bagi kita sekalian, beranikah? Beranikah kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan perasaan-perasaan yang tadi? Beranikah kita datang mengungkapkan tentang frustasinya kita,
tentang marahnya kita, tentang kecewanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin supaya Bapak, Ibu, dan saya itu terbuka di hadapan Tuhan. Kejujuran kita sangat dinantikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu dan saya jujur kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, maka yang diuntungkan di sini bukan Tuhan, tetapi Bapak Ibu dan saya. Karena ketika Bapak Ibu dan saya terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, maka di dalam kehidupan kita akan terjadi pemulihan. Amin. Bapak Ibu dan saya, ketika kita tidak menutupi ada hal segala rasa yang kita rasakan di hadapan Tuhan, maka saat itu jugalah spiritualitas kita, keimanan kita, hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan akan terjadi secara harmonis. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya punya komunikasi yang terbuka dan harmonis dengan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, pemulihan pasti terjadi. Namun jika Bapak Ibu mengingkari perasaan itu, dan maaf kalau saya katakan berpura-pura, maka Tuhan pun akan berdiam diri. Karena Dia ingin Bapak, Ibu, dan saya terbuka di hadapannya. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, supaya kita memiliki spiritualitas rohani yang sehat secara emosional? Hal yang kedua yang kita lakukan adalah taat walau rasanya berat. Taat walau rasanya berat. Yeremia 20 ayatnya yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku aku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ketaatan memang sulit, bahkan kadang menyakitkan. Namun ketidaktaatan konsekuensinya jauh lebih berat dan menyakitkan. Ketaatan tidak selalu mulus dan lancar, tidak selalu menyenangkan. Namun kalau kita memilih untuk tidak taat, justru resiko dari ketidaktaatan itu akan jauh lebih menyakitkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, selama 40 tahun pelayanan Nabi Yeremia, dia tidak pernah mengalami hal yang manis sedikit pun. Bahkan ketika dia mati, dia dibunuh oleh umat yang disayanginya. Dia dibunuh karena ia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apakah Yeremia mundur? Apakah Yeremia mengingkari? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap memilih untuk taat menyampaikan firman Tuhan. Dia memilih untuk tetap taat sekalipun dia harus kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita bergumul dengan rasa kecewa. Kita sedang bergulat dengan kekecewaan yang menghentak. Padahal kita sudah merasa melakukan hal yang tepat. Kita sudah berusaha dengan maksimal. Tetapi kita harus memilih. Apakah kita akan tetap taat kepada Tuhan? Ataukah kita memilih untuk tidak taat? Dikembalikan kepada kita masing-masing. Namun selanjutnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan supaya kita bisa taat? Bagaimana supaya kita tetap taat? Yang ketiga adalah sadarilah. Yeremia 20 ayatnya yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah.
Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Sadarilah. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam segala perkara, di dalam segala perasaan, di dalam segala proses, di dalam segala perjuangan, Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Jalannya memang berat. Pergulatannya memang tidak ringan. Namun kita harus menyadari dalam iman percaya bahwa Tuhan menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana agar Tuhan selalu menyertai kita? Yang keempat, sembah dan pujilah Tuhan. Yeremia 20 ayatnya yang ke-13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Kesadaran akan penyertaan Tuhan itu akan membangkitkan rasa syukur, akan membangkitkan pujian dan penyembahan. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya melewati jalan yang berat. Namun pujian, syukur, dan penyembahan itu akan memberikan kekuatan untuk melangkah. Ketika hati kita dilimpahi dengan rasa syukur dan pujian, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, Bapak Ibu akan merasakan adanya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa kuat untuk melangkah, bisa tetap semangat di dalam menjalani setiap proses kehidupan. Dan pada saat kita menyembah dan memuji, maka pada saat itu juga kita sedang mengakui bahwa Allah lah yang berotoritas, Allah lah, Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saya sudah melakukan 4 hal yang tadi, ketika kita jujur, ketika kita taat, ketika kita menyadari, dan ketika kita melakukan penyembahan, rasa syukur, dan memuji Tuhan, maka ada 4 hal yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita menolong kita untuk memiliki fokus yang tepat. Fokus kita bukan kepada situasi dan kondisi, namun fokus kita kepada Tuhan yang berdaulat. Sehingga fokus kita bukan kepada besarnya masalah kita, namun fokus kita kepada besarnya kuasa Allah yang memberikan kekuatan. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan yang tertinggi dan terbaik buat kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Hal ini Bapak Ibu dijadikan sebuah kekuatan iman dalam menjalani proses kehidupan. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menerima kenyataan dan realita. Waktu kita datang dengan tulus kepada Tuhan, di situ kita belajar untuk menerima kenyataan atau realita yang ada. Karena ada satu keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan
selalu menyertai. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika rasa syukur, pujian dan penyembahan itu terjadi dalam diri kita, maka saat itu kita menghadirkan kuasa Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya berada dalam kondisi atau perasaan yang terpenjara oleh diri kita sendiri, terpenjara oleh situasi dan kondisi di sekeliling kita, dan terpenjara oleh keinginan-keinginan kita. Namun saat kita dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan datang mau mengingatkan kita bahwa agar kekecewaan, agar kemarahan, agar frustasi itu tidak menggoyah sendi-sendi kehidupan kita, hadirkanlah kuasa Allah, hadirkanlah otoritas Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita, supaya Bapak, Ibu, dan saya boleh kuat di dalam menjalani setiap proses yang ada. Hari ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa untuk Yayasan Kesehatan GKJW, rumah sakit yang sudah didirikan oleh GKJW. Kita semua berdoa bahwa teruslah melayani dengan kasih, teruslah berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tentunya banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, namun yakinlah jika Tuhan yang berkenan membangun rumah sakit GKJW, maka Tuhan juga yang akan menguatkan dan menyertai setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya, di dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dan kita selaku warga jemaat yang berada di dalam GKJW, mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa setiap program yang ada, dan dimanapun kita berada, kita pun boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh. Amin. Kita bersama-sama memujikan pujian mengikut Yesus. Hari ini
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari keluarga Brawijaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di ibadah hari ini. Ini kami dari guru-guru SD Kristen Brawijaya berkesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini dalam sebuah pujian. Tadi sudah dikatakan dari firman Tuhan, ketaatan dalam kehidupan kita, belajar taat itu susah. Tapi percayalah di saat kita berharap kepada Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Percaya bahwa dalam rencana Tuhan, dalam kehidupan kita, itulah yang menaungi kita. Dalam pujian kali ini berjudul, Kekuatan di Hidupku, Kudapat dalam Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu lagunya mungkin bisa ikut bersama kami muji lagu ini. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah boleh kami lalui pada sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami bangun. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami. Ajarkan kami semua untuk selalu jujur kepada Tuhan, untuk selalu taat di dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami, dan mampukan kami untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Sehingga melalui semua itu Tuhan, maka ungkapan syukur, pujian dan penyembahan akan ada di dalam kehidupan kami, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman ini tumbuh subur di dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati melalui syafaat kami. Kami datang berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Malang di tempat ini. Di dalam segala keberadaan masing-masing jemaat-Mu. Jika ada yang saat ini dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau jamah tubuh yang sakit. Kuberkati setiap perawatan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan dan tangan-tangan yang merawat mereka. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan kuduskan. Dan mereka boleh memperoleh pemulihan, memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Kami mau berdoa untuk yang sedang susah hati, bahkan mungkin berduka cita. Tuhan kuatkan iman percaya mereka, yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Sehingga di dalam segala perkara hidup, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, di dalam segala rencana-rencana mereka, di dalam segala doa dan harapan mereka. Engkau kenal satu persatu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Karena itu hadirlah di dalam rumah tangga mereka masing-masing, memberkati dan campur tangan dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya.
sehingga rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami semua boleh menjadi rumah tangga kemuliaan bagi nama Tuhan, yang di dalamnya hanya hormat, pujian, dan syukur yang senantiasa berkumandang. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, anak cucu kami Tuhan, orang-orang muda kami, di dalam masa muda mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menjauhkan mereka semua dari segala mara bahaya, sakit penyakit, juga godaan-godaan iman, sehingga ya Tuhan, mereka semua, anak-anak Tuhan, generasi gereja, Tuhan boleh layakkan pakai untuk menjadi contoh dan teladan, untuk boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, pendidikan setiap anak-anak kami, pekerjaan mereka, dan pasangan hidup mereka, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Karena itu Tuhan, kuatkan iman percaya mereka untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yakinkan semuanya mereka ya Bapa, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan yang sudah sedang bekerja. Tuhan, yakinkan mereka semua bahwa Engkau Allah yang sudah meletakkan talenta, Engkau Tuhan yang sudah memberikan kemampuan di dalam diri mereka masing-masing. Engkau juga Tuhan yang sudah menyiapkan tempat di mana mereka akan melayani Tuhan kelak. Dan yang sudah bekerja saat ini, dimanapun mereka berada, pakai mereka semua Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia. Terima kasih untuk setiap orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati orang tua kami yang lansia di masa tua mereka. Pakai mereka untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Sehingga melalui orang tua kami yang lansia, nama Tuhan dipermuliakan dan sekeliling mereka, anak cucu mereka boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan tingkat RT. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang Tuhan percaya untuk mengelola negara ini. Biarlah hikmat-Mu ada pada mereka semua, sehingga mereka boleh menjalankan tugas kepercayaan mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga melalui semua pemerintah kami, bangsa Indonesia, tempat kami berada ini boleh memberikan kenyamanan, memberikan rasa damai dan aman bagi kami semua. Kami selaku warga masyarakat, kiranya Tuhan juga memberkati kami, mengurapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar kami pun boleh melakukan kewajiban kami dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati datang berdoa untuk Yayasan Kesehatan GKJW. Terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayakan pelayanan kesehatan kepada jemaat-Mu Gereja Kristen Jawi Wetan se-Jawa Timur di tempat ini. Biarlah rumah sakit yang Tuhan sudah dirikan, orang-orang yang Tuhan pilih untuk berada dalam pelayanan di rumah sakit ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka dalam segala perkara hidup mereka, memakai semua talenta mereka untuk pemulihan dan kesembuhan bagi setiap orang yang datang berobat ke rumah sakit GKJW. Sehingga melalui Yayasan Kesehatan GKJW, banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kami semua yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami agar kami boleh terus melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Setelah ibadah ini selesai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami dalam damai sejahtera-Mu. Inilah doa syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasih penyertaan Tuhan telah kita rasakan setiap hari, setiap saat, dan berkat-Nya tiada henti kita terima. Ia yang selalu memelihara umat-Nya, itu adalah wujud karena kasih setia-Nya. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, marilah kita membaca dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan dan memuji Tuhan. Bersyukurlah.
kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan senantiasa memilihkan yang terbaik bagi kami setiap saat, setiap waktu. Tuhan, kami percaya berkat penyertaan-Mu akan senantiasa kami terima. Kami percaya Tuhan akan memakai kami sebagai jalan berkat buat saudara-saudara kami yang memerlukan. Tuhan, pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, mampukan kami untuk memberikan persembahan hari lepas hari lebih baik lagi. Sebagaimana kami boleh merasakan kedekatan kami dengan-Mu hari lepas hari semakin dekat. Dan tentunya kami semakin serupa dengan-Mu. Tuhan, kelolalah persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini sesuai dengan rencana-Mu dalam pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Malang ini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga tangan-tangan yang mengelola itu penuh sukacita dan kekudusan dari-Mu dalam mengelolanya. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita akan menjalani kehidupan kita dalam ungkapan syukur. Tuhan mengutus kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus.
kesetiaan